Let's get it in rumble. Tet. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita berlanjut. Di saat Beom Jin semakin mendekat ke depan, Soo Hyuk pun dengan sengaja menjatuhkan tas yang berisi HP murid-muridnya. Hal itu pun membuat semua muridnya protes dengan tindakannya. Ia pun meminta maaf lalu mengembalikan HP milik Beom Jin. Setelah ujian berakhir, Won Suk pun menelpon Moo Hyuk. Di sana, ia memberitahu Moo Hyuk jika dirinya menemukan sebuah bukti di HP Beom Jin. Namun sayangnya, karena prosesnya belum 100%, data yang mereka ambil pun jadi tak lengkap. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Won Suk menunjukkan foto Suah yang menjadi model dari HP Beom Jin. Mereka pun menyimpulkan jika ternyata Tae Sok memiliki hubungan dengan ayah Beom Jin, yaitu Yoo Yang-ki. Keesokan harinya, Moo Hyuk mendatangi rumah Suah untuk mengintainya. Tak hanya itu, ia juga mengecek semua CCTV yang ada di sana. Tak lama, Won Suk datang dan mulai meretas CCTV yang ada di sana. Scene pun berganti. Pagi harinya, saat di sekolah, Tae Sok menyapa ramah semua muridnya. Namun ia tak sadar kalau dari atas Gi-hun sedang memantaunya dengan tatapan tajam. Tak lama, Beom Jin datang dan mengajaknya bekerja sama untuk menyingkirkan Tae Sok. Menurutnya, Tae Sok sangat tak cocok menjadi bagian dari sekolahnya. Namun, Gi-hun malah menjawab kalau Tae Sok tak hanya harus disingkirkan, ia juga harus dihancurkan. Di tempat lain, Yeri menemui seseorang di sebuah kafe. Di sana, ia meminta orang itu untuk menghancurkan semua bukti yang ada di aplikasi khusus siswa. Namun, orang itu menolak permintaan Yeri karena ia tak mau berurusan lagi dengan Yeri. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Jun Jae yang kini sedang berurusan lagi dengan penagih hutang. Sampai tak lama kemudian, Beom Jin datang dan membantu Jun Jae mengatasi para penagih itu. Ia dengan sengaja meminta kartu penagih itu, lalu melaporkannya pada polisi. Perbuatan Beom Jin yang sangat tak diduga berhasil membuat para penagih tersebut akhirnya pergi. Tak lama, Beom Jin pun memberikan tawaran pada Jun Jae kalau ia akan membantu Jun Jae untuk kembali ke sekolah lagi. Saat di sekolah, So Hyun sengaja menghampiri Byung Ho untuk mengajaknya ngobrol. Dan ternyata, So Hyun mengajak Byung Ho pergi ke rumah sakit di mana Han-soo sedang dirawat. Di sana, ia pun menyuruh Byung Ho untuk menceritakan semua yang Byung Ho katakan saat ia menghampiri Han-soo di penjara dulu. Setelah lama menangis dan meminta maaf di depan Han-soo yang koma, Byung Ho pun mulai menceritakan semuanya pada So Hyun. Sementara di tempat lain, Gi-hun yang kini sedang makan bersama ayahnya mulai merasa kalau ucapan Moo Hyuk tempo hari ada benarnya. Dengan sengaja, ia pun mulai memancing ayahnya dengan membicarakan malam hari sebelum kejadian Suah dulu. Dan ternyata semua dugaannya benar jika ayahnya terlibat dengan kasus itu. Dengan sangat marah dan kondisi mental yang tak baik-baik saja, ia pun pergi dari sana begitu saja meninggalkan ayahnya. Sampai tak lama kemudian, Gi-hun mulai teringat saat dulu ia menghampiri Suah dan menginterogasi Suah yang telah menghabiskan waktu dengan om-om di hotel. Gi-hun yang terlanjur kalap seketika berpikiran untuk menikmati badan Suah. Dengan penuh ketakutan dan perasaan jijik, Suah mulai berteriak dan mencoba menyingkir dari Gi-hun. Sementara Han-soo yang tidak sengaja mendengar teriakan itu pun langsung pergi dan menyelamatkan Suah. Saat Han-soo menghajar habis-habisan Gi-hun, Suah pun mulai menghentikannya. Namun tak lama kemudian, Gi-hun memberikan foto Suha yang bersama om-om, lalu mengatakan jika selama ini Tae Sok lah yang telah mensponsorinya. Ia juga mengatakan kalau Suah hanyalah seorang gadis yang murahan dan pandai merayu pria. Mendengar itu, membuat Han-soo kembali marah dan menghajarnya lagi. Singkat cerita, So Hyun yang sudah pulang dari rumah sakit, kini menghampiri Moo Hyuk untuk memberikan semua informasi yang ia dapat. Dan ternyata Byung Ho menghampiri Han-soo di penjara,
karena disuruh oleh Tae-sok untuk menyampaikan pesan padanya. Namun, hal itu tak bisa menjadi bukti yang kuat untuk menyeret Tae-sok ke penjara. Di sisi lain, Byung-ho yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba teringat kejadian saat menghampiri Hansu di penjara. Ia pun pergi ke dalam toko buku, lalu membaca buku Putri Duyung yang dimana dulu ia pernah disuruh Tae-sok untuk menyampaikan kisah Putri Duyung pada Hansu. Saat membaca buku itu, ia pun merasa miris karena ternyata pesan itu mengandung makna jika Hansu harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Suah. Saat asik memikirkan itu, tiba-tiba saja Beomjin datang dan berbasa-basi sok perhatian padanya. 또 누가 괴롭히기라도 한 거야? Di waktu yang sama, Tae-sok yang sedang santai di ruangannya tiba-tiba saja dihampiri Gi-hun yang memandangnya marah dan membawa sebuah tongkat bisbol. Dan ternyata kehadirannya di sana adalah untuk balas dendam dengan kejadian yang dialami Suah dulu. Gi-hun yang sudah sangat emosi pun mulai menghajar Tae-sok. Namun sayangnya, semua serangan itu meleset dan ia malah dihajar habis-habisan sama Tae-sok yang ternyata juga membawa tongkat golf, lalu membawanya keluar dari ruangan itu. Beberapa jam kemudian, Mo Hayok datang bersama Won-suk ke ruangan Tae-sok. Di sana, ia mencoba mencari sebuah buku catatan yang dimana buku itu selalu ada di ruangan Tae-sok. Menurutnya, buku itu akan memberikan sebuah petunjuk atas apa yang ia cari selama ini. Saat berhasil masuk ke dalam ruangan itu, ternyata ruangan itu sudah gelap. Mereka pun mengira jika Tae-sok mungkin sudah pulang ke rumahnya. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan Tae-sok yang duduk di kursinya, dengan keadaan sudah tak bernyawa. Tak lama, Mo Hyok menemukan sebuah surat wasiat di meja Tae-sok. Setelah itu, ia pun pergi ke tempat di mana buku catatan itu disimpan. Namun, saat menggeledah tempat itu, ternyata buku catatan itu sudah tak ada lagi di sana. Mo Hyok pun menduga jika Tae-sok telah dibunuh seseorang, namun dibuat seakan-akan ia bunuh diri. Keesokan paginya, setelah dihubungi oleh Mo Hyok, Hyun-jung pun pergi ke tempat Tae-sok ditemukan. Dan saat sampai di sana, ia pun bertemu dengan seorang petugas investigasi yang bernama Oh Ki-wan. Ia pun merasa curiga dengan pihak kepolisian karena sebelumnya ia sudah tahu semua dari Mo Hyok. Di sisi lain, saat di ruang VIP, Beomjin dan lainnya kini sedang membicarakan tentang kasus Tae-sok. Akan tetapi, pembicaraan mereka menjadi semakin panas, apalagi saat melihat Gi-hun panik karena semalam ia dan Tae-sok bertarung habis-habisan. Tak lama kemudian, Beomjin pun mengatakan siapa sebenarnya Mo Hyok. 그 사람 수아를 죽인 김한수를 법정에서 변호한 사람이야. 그걸 숨긴 채 우리 학교에 들어온 거고. Hal itu pun membuat Yeri dan Tera syok bukan main. Sementara itu, suasana di sekolah kini menjadi tak kondusif. Hingga pihak sekolah pun memutuskan untuk meliburkan murid-muridnya seminggu ke depan. Asisten manajer bahkan menyuruh semua guru untuk diam dan menutup mulut untuk kejadian ini. Ia juga menyuruh guru-guru untuk tak membocorkannya pada media sosial dan berita. Singkat cerita, kini Mo Hyok menemui So Hyun untuk mengatakan semua yang ia tahu. Tak lama kemudian, Hyun-jung pun datang dan mengatakan, jika saat ini TKP telah dibersihkan tanpa sisa oleh pihak investigasi yang membuat mereka tak menemukan bukti apapun lagi. Saat pulang sekolah, Yeri menemui reporter yang ada di depan sekolahnya. Di sana, ia mulai menceritakan bagaimana sikap Mo Hyok selama ini padanya. Sampai tak lama kemudian, Beomjin datang dan mengancam reporter itu agar segera pergi dari sekolah. Setelah itu, Beomjin pun mengajak Yeri untuk mengobrol berdua. Di sana, Beomjin memperingatkan Yeri agar tak berbuat aneh-aneh. Sampai akhirnya, Yeri pun terbuai dengan janji manis Beomjin dan menuruti semua perintahnya. Di tempat lain, Yuna menunjukkan sebuah artikel pada So Hyun, di mana artikel itu ternyata adalah artikel yang menarik dari seorang reporter yang Yeri temui tadi. Di dalam artikel itu, reporter Kang Ji-ho memberikan berita jika Hansu kemungkinan tak bersalah.
Yuna pun memberikan saran pada Sohyun untuk mengirimkan email pada reporter itu untuk membantu kasus milik Hansu. Sementara di sisi lain, Tera menemui Moo Hyuk untuk mencaci makinya. Ia sangat tak terima karena selama ini Moo Hyuk telah menyembunyikan identitas aslinya. Akan tetapi, respon Moo Hyuk malah santai aja. Ia pun menebak jika identitasnya terbongkar karena Gi-hun. Melihat Tera yang tak menjawab, membuat Moo Hyuk akhirnya berbicara tentang catatan Tera, yang mana dalam catatan itu berisi tentang pembulian yang ia lakukan pada Suah. Pembahasan tentang Suah pun membuat Tera teringat dengan masa lalu, di mana saat itu ia sedang menonton dengan Beom-jin. Di sepanjang film itu, ternyata Tera sempat menyadari kalau Beom-jin mengendap-endap kembali ke bioskop itu. Karena sudah terlanjur sangat mengantuk, Tera pun melanjutkan tidurnya di pundak Beom-jin. Namun, ia merasa aneh dengan Beom-jin karena saat ia tidur di pundaknya, ia merasa ada bau hangus pada badan Beom-jin. Scene pun berpindah. Saat ini Dong-jin dan Ibu Tera berada di ruangan Dong-jin untuk membicarakan tentang tewasnya Tae-sok. Kematian Tae-sok pun membuat mereka khawatir dengan konspirasi dan permainan kotor yang mereka lakukan selama ini. Dong-jin pun menyuruh karyawannya untuk menghilangkan semua berkas yang berhubungan dengan SMA Chunmyung. Malam harinya, Hyun-jung menemui Moo Hyuk untuk membicarakan petunjuk-petunjuk yang sudah mereka dapatkan selama ini. Dan setelah menemukan semua petunjuk itu, mereka pun mulai menjatuhkan nama-nama calon tersangka mereka dan menyisahkan orang yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu ayah Beom-jin. Di waktu yang sama, Yoo Yang-gi kini telah membakar semua barang bukti yang ia punya di halaman rumahnya. Ia juga mengingat kejadian di mana Tae-sok menemuinya di suatu tempat sebelum kematiannya. Di sana, mereka membahas tentang Universitas Hunam. Namun, dengan lihainya, Tae-sok kembali mengungkit masalah Suah di hadapan Yang-gi. Hingga akhirnya, saat Tae-sok membungkuk berterima kasih di hadapan Yang-gi, ia sama sekali tak menyadari jika ternyata ekspresi Yang-gi telah berubah. Keesokan harinya, Sohyun sengaja menemui Byung-ho di rumahnya untuk memeriksa keadaannya. Ia juga mengetahui kalau saat ini Beom-jin mencoba untuk mendekati Byung-ho. Ia pun merasa janggal karena tiba-tiba saja Beom-jin mencoba dekat dengan Byung-ho. Tak lama, Byung-ho mengatakan kalau ia sangat terkejut saat mendengar kalau ternyata Moo Hyuk adalah pengacara Hansu. Dari sanalah, Sohyun pun mulai menyadari kalau Beom-jin selalu ada di mana-mana saat terjadi sesuatu pada muridnya yang lain. Di sisi lain, Won-suk kini telah menemukan rekaman CCTV, di mana saat itu Beom-jin terlihat berada di rumah Suah, tepat 1 minggu sebelum penyerangan terjadi. Dan ternyata, hari itu bertepatan dengan hari di mana Tera dan Beom-jin sedang menonton bioskop tadi. Won-suk pun mulai meretas data di HP Beom-jin karena mereka yakin akan menemukan sesuatu di HP Beom-jin. Keesokan harinya, guru-guru pun mengadakan rapat antara dua sekolah, di mana saat itu asisten manajer sangat terlihat jika ia ingin mengambil alih sekolah itu dan membuat murid-murid masuk sekolah keesokan harinya. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana banyak yang merasa tak setuju karena mereka yakin kalau murid-murid masih syok dengan keadaan saat ini. Namun, semua orang di sana tak dapat berbuat apa-apa karena keputusan asisten manajer sudah bulat. Singkat cerita, saat di kelas, Tera menarik Yeri untuk mengobrol berdua. 따라와. Saat sampai di ruang VIP, mereka pun mulai berdebat dan mulai membahas kejadian di mana Yeri dulunya pernah membuli Suah. Namun, hal itu tak mempengaruhi Yeri. Yeri pun memberi saran pada Tera agar ia tak terlalu percaya dengan ucapan Beom-jin. Karena setelah ancaman Beom-jin tempo hari, Yeri merasa kalau Beom-jin sangat manipulatif. Mendengar itu, Tera yang masih kesal pun diam membeku. Sementara di ruang konseling, Moo Hyuk dan Sohyun yang sedang mengobrol, tiba-tiba harus terhenti karena Moo Hyuk mendapat telepon dari siswi yang pernah ia selamatkan dari Junjae. Siswi itu mengatakan padanya kalau ia memiliki informasi tentang Suah dan menyuruh Moo Hyuk untuk mendatanginya di ruang radio.
Saat sampai di ruang radio, ia melihat siswinya yang bernama Ji Eun itu gemeteran. Hingga tiba-tiba Ji Eun merobek bajunya sendiri hingga semua kancingnya terjatuh ke lantai. Tak lama, Ji Eun itu tiba-tiba lari keluar ruangan dengan kondisi bajunya robek, membuat semua murid yang ada di sana heboh melihat kejadian itu. Merasa aneh, Moo Hyuk pun mencoba menenangkan Ji Eun, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Melihat So Hyun yang menghampirinya, membuat Ji Eun lemas dan terjatuh duduk di lantai. So Hyun pun menghampiri Moo Hyuk dan bertanya padanya apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, Moo Hyuk pun menjelaskan semua pada So Hyun. Hingga tak lama kemudian, Yeri juga menghampirinya dan mengatakan kalau ia akan melaporkan Moo Hyuk ke polisi. Beruntungnya, So Hyun bisa menghentikan Yeri dan menyuruhnya pergi dari sana. 나도 알아. 네가 수아를 괴롭히고 어둠의 대나무 숲을 운영해 우리 학교 애들에 대한 나쁜 소문을 퍼뜨린 거. Sebelum membubarkan para murid, So Hyun menyuruh semua murid yang ada di sana untuk bercerita padanya saat mereka memiliki masalah dengan Jun Jae. Dan ternyata, semua kejadian di lorong itu disaksikan oleh Beom Jin dari kejauhan. Singkat cerita, saat di ruang konseling, Ji Eun pun mulai mengaku dan meminta maaf karena sebenarnya ia hanya diancam dan disuruh melakukan itu oleh Jun Jae. Ia tak menyangka akan berurusan lebih jauh dengan Jun Jae hanya karena telah berhutang padanya. Ia bahkan tak percaya kalau ia akan terus diteror dan diancam Jun Jae kapanpun dan dimanapun saat menagih hutangnya. Di sisi lain, Moo Hyuk dan Won Suk kini mendapatkan bukti dari HP milik Beom Jin karena sebelumnya Won Suk telah berhasil mengambil semua data di HP Beom Jin. Di sana, Beom Jin ternyata mengirimkan beberapa pesan pada Yang Gi. Hal itu mereka curiga kalau selama ini Beom Jin sengaja mengawasi ayahnya sendiri. Mereka juga akhirnya tahu kalau ternyata nomor milik Yang Gi adalah nomor sekali pakai, yang berarti Yang Gi memang memiliki hubungan dengan Tae Sok dan Suah. Tanpa ragu lagi, Moo Hyuk pun memanggil Hyun Jung untuk membicarakan hal itu. Di sana, mereka membahas tentang temuannya di HP Beom Jin yang berisi obrolan Yang Gi dan Tae Sok tentang Universitas Unham. Namun sayangnya, mereka masih belum mendapatkan bukti tentang kasus Suah. Di tempat lain, So Hyun kini mendatangi rumah Jun Jae. Namun, setelah turun dari taksi, ia malah melihat Jun Jae yang sedang dipukuli oleh para penagih. Dan setelah para penagih itu pergi, So Hyun pun menghampiri Jun Jae. Kehadiran So Hyun ternyata membuat Jun Jae tak senang. Ia bahkan mengomelinya dan menyuruh So Hyun pergi. Ia juga mengatakan kalau sebaiknya So Hyun tak mengikuti apa yang Moo Hyuk lakukan jika tak mau kena imbas dari kemarahan Beom Jin. Setelah diusir Jun Jae, So Hyun pun kembali ke ruangan konseling. Di sana, ia pun mulai kepikiran, kenapa Byung Ho dan Jun Jae sangat mempercayai Beom Jin. Tak lama, seorang guru datang dan mengeluhkan kurikulum saat ini, di mana di salah satu buku itu menceritakan tentang seorang pemeran utama yang mengakhiri dirinya sendiri. Akan tetapi, dengan tiba-tiba guru itu malah mengatakan kalau ia sangat memuji-muji Beom Jin. Mendengar itu, So Hyun pun mulai bertanya pada guru itu, apakah ada yang aneh dengan Beom Jin akhir-akhir ini? Guru itu pun mulai mengingat apa yang terjadi saat Suah hidup dulu. Saat itu, ia pernah melihat Beom Jin dan Suah berdebat di balkon sekolah, di mana saat itu mereka berdebat tentang siapa yang akan pindah dari sekolah. Akan tetapi, karena keesokan harinya mereka baik-baik saja, guru itu pun tak memikirkan yang macam-macam. Di waktu yang sama, Beom Jin menemui asisten manajer dan membongkar identitas Moo Hyuk yang sebenarnya. Namun anehnya, ia tak mau asisten manajer mengeluarkan Moo Hyuk dari sekolah. Setelah keluar dari ruangan, Moo Hyuk yang kebetulan ada di sana pun menghentikan Beom Jin. Mereka pun mulai berdebat panas hingga tak lama Beom Jin mengancam Moo Hyuk. Namun, ancaman itu tak membuat Moo Hyuk takut, meski ia tetap berpikir keras cara untuk menghadapi Beom Jin. Di sisi lain,
Di ruang fotografi, Gi-hun kembali mengingat perkataan Tae-sok, di mana saat itu Tae-sok menyebut dirinya penguntit Suah dan ayahnya yang pernah mengemis-ngemis demi Gi-hun. Hingga tiba-tiba Moo Hyok masuk. Gi-hun pun mengomelinya lalu mengatakan keresahannya dan murid VIP lainnya akibat penyamaran yang ia lakukan. Namun, Moo Hyok malah meminta maaf karena ia telah salah menuduh ayahnya memiliki hubungan dengan Suah dan mengatakan kalau ternyata orang lainlah yang memiliki hubungan dengan Suah. Melihat Gi-hun yang penasaran, Moo Hyok pun menyuruhnya untuk mengingat kembali semua kejadian di masa lalu. Dan benar saja, Gi-hun pun mulai mengingat nama Beom-jin. Setelah kejadian di ruang fotografi, Gi-hun yang tak langsung percaya dengan Moo Hyok kini mulai mencari kebenaran dengan cara memancing Beom-jin. Dan setelah pura-pura curhat ke Beom-jin, ia pun mulai mendapatkan jawaban yang terduga. Singkat cerita, saat ini So-hyun mendatangi panti asuhan tempat Han-su dan Suah-dul tinggal. Di sana, ia mencari sebuah bukti dari kepala suster itu. Di dalam buku yang ia pegang, ternyata berisi kisah Han-su yang selalu menolong Suah saat Suah diganggu oleh anak-anak yang lain. So-hyun pun mulai mengerti kalau sejak kecil Han-su dan Suah memang sudah sangat dekat. Tak lama, ia meminta izin pada kepala suster untuk membawa semua buku diary milik Suah. Malam harinya, Moo Hyok dan Hyun Jung kini menemui seorang pria yang mereka yakini sebagai saksi kunci di malam penyerangan Suah. Pria itu adalah Gi-taek. Ternyata, Gi-taek adalah petugas yang dulunya pernah menjaga rumah Suah setelah polisi menyelidiki kasus itu. Ia pun menceritakan kalau malam itu ia disuruh pergi oleh seorang detektif senior yang kebetulan ketua divisi kasus itu. Dan saat ditanya namanya, Gi-taek mengatakan kalau ia tak tahu nama detektif itu. Namun, begitu Hyun Jung menunjukkan foto Oh Ki-hwan, Gi-taek pun langsung memastikan kalau orang itu adalah detektif yang menyuruhnya pergi saat itu. Dari sanalah Hyun Jung dan Moo Hyok pun mulai mendapatkan titik terang dari kasus itu. Dan saat berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba saja dua orang yang mengendarai motor memukul kepala Hyun Jung menggunakan besi hingga tak sadarkan diri dan mengambil tas miliknya. Sementara di tempat lain, Yang Gi yang sedang duduk berhadapan dengan lukisan dihampiri oleh Ki-hwan. Di sana, Ki-hwan mengatakan kalau jasad Tae-sok sudah selesai dikremasi dan Hyun Jung sudah ia atasi. Dan ternyata, dalang dari kasus Tae-sok dan kejadian yang menimpa Hyun Jung adalah Yoo Yang Gi. Di rumah sakit, Moo Hyok pun menelpon So-hyun yang kebetulan sedang menjaga Han-su. Di sana, Moo Hyok mengatakan kalau Hyun Jung telah diserang oleh seseorang. Mendengar itu, So-hyun pun menghampiri Moo Hyok. Dan saat di sana, Moo Hyok pun semakin yakin kalau mereka semakin dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, So-hyun memanggil Byung-ho ke ruang konseling untuk mencari tahu tentang Beom-jin. Namun sayangnya, ia tak mendapatkan apapun dari Byung-ho. Ia pun memberikan daftar siswa yang akan ke konselingnya pada Byung-ho. Dan setelah Byung-ho memanggil siswa yang dipanggil ke konseling, tiba-tiba Beom-jin menghampirinya dan mengajaknya ngobrol di tempat lain. Setibanya di ruang VIP, Beom-jin pun bertanya pada Byung-ho apa saja pertanyaan yang diberikan So-hyun padanya. Lalu, ia pun mulai mencuci otak Byung-ho agar membenci Moo Hyok. Sementara di ruang konseling, So-hyun memberikan pertanyaan yang sama pada semua muridnya. Hingga tiba giliran Beom-jin di ruang konseling, So-hyun tetap tak mendapatkan bukti apa-apa. Sampai ketika ia bertanya tentang hubungan Han-su dan Suah, Beom-jin malah menjawabnya dengan jawaban yang aneh. Ia mengatakan kalau Han-su dan Suah pernah menjalani hubungan, hingga saat Han-su melihat foto Suah bersama Om-om, Han-su berubah menjadi orang yang pemarah dan setiap hari mendatangi rumah Suah. Saat malam harinya, So-hyun mendatangi Moo Hyok untuk bertanya tentang kelanjutan kasus Suah. Saat itu, Won-suk mengatakan kalau ia berhasil mendapatkan informasi tentang detektif Ki-hwan yang ternyata ia memiliki seorang anak dengan riwayat penyakit jantung. Won-suk pun menyimpulkan
kalau Ki-hwan hanyalah seorang suruhan yang terpaksa melakukan perintah demi anaknya. Tak lama, mereka pun memutuskan akan bekerja sama dengan media untuk memberikan semua informasi yang mereka dapat selama ini. Tak lama, So-hyun pun mengingat seorang reporter yang bisa mereka ajak kerjasama. Ia adalah reporter Ji-ho. Singkat cerita, saat artikel itu tayang, Yang Gi yang ada di dalam mobil terlihat syok saat membaca judul artikel itu. Dan di waktu yang sama, Dong Jin terlihat sangat marah dengan artikel yang dibuat oleh reporter Ji-ho. Ia pun memanggil anak buahnya, lalu menyuruh mereka untuk menghubungi media itu dan menghapus artikelnya. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk menuntut siapapun yang menyalin dan menyebarkan artikel itu. Tak hanya itu saja, di tempat lain, Sang B menghubungi reporter Ji-ho dan menyuruhnya untuk menghapus artikel itu. Reporter Ji-ho pun menolak permintaannya. Ia juga mengatakan kalau di dalam artikel itu tak ada nama Sang B sama sekali. Lalu, kenapa Sang B sangat marah padanya? Atau jangan-jangan Sang B memang ada kaitannya dengan kasus itu? Mendengar itu, Sang B yang tadinya marah pun terdiam bisu. Saat malam hari tiba, Moo Hyok sebelumnya sudah menduga kalau artikel itu akan diubah oleh antek-anteknya Yang Gi, Dojin, dan Sang B. Dan demi mendapatkan petisi suara sesuai target, mereka bertiga pun sepakat untuk mengekspos rahasia kelam Universitas Hunnam. Keesokan harinya, So-hyun mengajak Min-ju untuk bertemu reporter Ji-ho. Di sana, Min-ju pun memberikan data-data penting tentang pengaturan nilai siswanya di sekolah. Dan dengan cepat, semua data-data itu pun ditayangkan ke publik oleh reporter Ji-ho. Bahkan, bukti-bukti tentang pemalsuan nilai Tera pun tersebar ke publik. Reporter Ji-ho juga mengatakan kalau bisa saja manajer Taesok telah dibunuh seseorang. Artikel itu pun membuat semua orang gempar, termasuk Tera dan ibunya. Ibu Tera pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi asisten manajer untuk segera membuat penjelasan. Karena jika semua terungkap, maka mereka akan tamat. Tak lama, Ibu Tera pun menyuruh Tera untuk tetap masuk sekolah dan menunjukkan ke semua orang kalau ia tak salah. Ibunya juga menyuruh Tera agar terus berdekatan dengan Beom-jin agar tak ada siswa yang berani mengganggunya. Namun, saat di sekolah, Tera terus saja menundukkan kepalanya karena tak kuat mendengar orang lain yang menggibahinya. Hingga akhirnya, Yeri menghampirinya dan membuat suasana semakin keruh. Tak lama kemudian, Beom-jin datang dan membela Tera di hadapan semua orang. Ia pun menghampiri Yeri dan memberikan peringatan pada semua orang. Lalu pergi begitu saja dengan Tera. Singkat cerita, saat siang harinya, reporter Ji-ho kembali menunjukkan aksinya di depan publik pada berita live streaming. Di sana, ia membahas tentang kasus Hansu dan mengatakan kalau Hansu sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera siuman. Ia juga mengatakan kalau petisi untuk sidang ulang mulai terkumpul. Ia yakin kalau sebenarnya Hansu telah dijebak oleh seseorang. Ia pun berharap akan diadakan sidang ulang untuk kasus ulang. Di waktu yang bersamaan, Ki-hwan yang menonton berita itu pun mulai panik. Dan saat menelpon Yang Gi, ternyata Yang Gi tak menjawab teleponnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengirimi Yang Gi pesan. Saat malam hari tiba, Beom-jin menelpon Tera untuk menenangkannya akibat kejadian di sekolah tadi. Mendengar itu, Tera pun tersenyum dan mulai tenang. Dan tepat setelah telepon itu berakhir, Beom-jin mendapatkan pesan dan membuat ekspresinya berubah. Di sisi lain, ternyata Tera saat ini bertemu dengan Moo Hyok. Di sana, Moo Hyok mengatakan pada Tera kalau di tempat mereka saat ini adalah tempat di mana Beom-jin tertangkap CCTV. Dan saat Moo Hyok menunjukkan video rekaman CCTV itu, Tera terlihat sangat terkejut, karena di waktu itu adalah waktu di mana ia dan Beom-jin menghabiskan waktu menonton bersama saat itu. Hingga tak lama kemudian, Moo Hyok mendapat kabar kalau Hansu sudah sadar.
Ia pun langsung bergegas pergi ke tempat Hansu. Saat sampai di rumah sakit, Moo-hyuk bertanya pada suster di mana Hansu saat ini. Namun, suster itu terlihat sangat panik, karena Hansu belum juga kembali sejak tadi. Suster itu juga bercerita kalau tadi Hansu diajak jalan-jalan oleh seorang polisi dan hingga saat ini ia belum kembali. Mendengar itu, Moo-hyuk pun langsung pergi mencari Hansu. Dan begitu sampai di atap rumah sakit, ia melihat Hansu bersama Beom-jin. Moo-hyuk yang kesal pun langsung menghampiri Beom-jin dan memarahinya. Namun Hansu menghentikannya dengan mengatakan, untuk tak lagi berurusan dengannya, ia juga mengancam akan membunuh Moo-hyuk jika Moo-hyuk masih berurusan dengannya. Mendengar itu, Moo-hyuk pun berusaha membujuk Hansu. Namun Hansu tak mempedulikannya. Dan cerita pun berakhir. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.